Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang hangat dengan sosok yang penting sebagai public figure, yaitu Gus Yahya Stakuf. Gus Yahya Stakuf ini memiliki satu pengalaman yang sangat unik sebagai tokoh NU dan juga pejabat publik yang saya kira penting untuk kita simak pandangan-pandangannya tentang NU dan hal-hal lain ya, karena mengingat masa-masa ini kita sedang sedang memasuki satu pramuktamar NU. Gus Yahya, mungkin Gus Yahya perlu bercerita ini tentang latar belakang waktu pendidikan, waktu kecil, di mana, di pesantren, dan kemudian pengaruh-pengaruh pemikiran apa yang melatar belakangi jenengan waktu itu dan kemudian di Jogja dan seterusnya. Ya, saya lahir di Rembang, di lingkungan pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang yang didirikan dan diasuh oleh kakek saya sendiri, Kiai Bisri Mustafa. Dan saya memang sejak kecil pesantren itu adalah kehidupan saya. Saya belajar di pesantren, walaupun kemudian saya juga mengikuti pendidikan formal SD, SMP, tapi pengajaran di pesantren itu selalu didahulukan, lebih ditekankan oleh orang tua dan keluarga saya. Pada waktu saya SD, saya harus sekolah double, pagi sekolah SD dan sorenya saya harus ikut madrasah diniyah sampai dengan kelas 1 SMP. Jadi sejak saya SD itu sendiri saya sudah digadang-gadang untuk dikirim ke pesantren. Saya sudah tahu bahwa nantinya saya harus pergi mondok ke pesantren, dan pesantren itu juga sudah diperkenalkan kepada saya, yaitu Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang diasuh oleh Kiai Ali Maksum, dan itu adalah pesantren yang di situ ayah saya belajar, paman-paman saya semuanya juga belajar di pesantren itu. Dan bahkan waktu saya kelas 3 SD itu kesempatan liburan saya diajak untuk tinggal di Krapyak itu dengan paman saya yang masih ada di sana waktu itu, masih mondok di sana. Nah, seharusnya ya saya tadinya berpikir setelah lulus SD terus berangkat mondok ke Krapyak, tapi karena madrasah diniyah saya belum lulus karena mulainya belakangan kelas 2 SD saya baru mulai masuk madrasah diniyah, saya harus nunggu sampai madrasah diniyah lulus, dan itu bertepatan dengan saya naik kelas 2 dari kelas 1 ke kelas 2 SMP, lalu saya pindah ke Pondok Pesantren Krapyak Jogja itu. Sampai jadi itu tahun 1979 saya mulai datang ke Krapyak. Terus sampai saya pulang ya, boyong istilahnya di pesantren itu, kembali ke rumah itu tahun 1994. Jadi 15 tahun saya habiskan di Krapyak, tua di Krapyak saya ini. Tapi jenengan sempat belajar di UGM, apa yang melatar belakangi itu? Jadi saya pertama memang saya mengikuti pendidikan formal SD, SMP, SMA juga di Jogja. Jadi saya dari Rembang itu SMP 1 pindah ke Jogja ke SMP 13, lalu dari SMP 13 ke SMA 1 Teladan, ya, dan kemudian masuk UGM Sosiologi. Jadi pendidikan formal saya ikuti, dan itu memang sengaja diarahkan oleh orang tua saya, karena kesadaran bahwa
generasi saya nantinya akan hidup di dalam dunia yang berubah, dunia yang baru, dan saya harus memahami dunia baru itu sehingga saya tetap harus belajar di pendidikan formal. Nah, saya itu sejak SMP saya kira ya, sejak SMP itu sudah berpikir tentang bagaimana kira-kira nanti masa depan dari dunia pesantren. Jadi pesantren yang diasuh oleh kakek saya di Rembang itu sistemnya masih sangat tradisional, tidak ada di dalam pesantren itu tidak ada pendidikan formal, yang ada hanya pengajian tradisional itu Blandongan, Sorogan, ya, sangat tradisional. Tapi kemudian saya mondok di Krapyak, dan kita tahu Jogja ini kota pelajar yang penuh dengan nuansa multikultural dan kurang lebih kosmopolitan lah ya. Karena di situ wacana intelektual ini sangat ramai di Jogja, sehingga saya kemudian merasa kalau dunia nantinya jadi begini, lalu bagaimana nasib pesantren? Apa yang harus dilakukan dengan pesantren? Itu saya sudah sejak SMP saya sudah terpikir oleh saya tentang itu, dan lebih lanjut sampai ke SMA saya lalu diam-diam berpikir bahwa saya butuh belajar tentang sosiologi untuk memahami dinamika masyarakat ini dan bagaimana nanti seharusnya pesantren beradaptasi dengan perubahan. Ya, walaupun waktu SMA saya masuk jurusan IPA itu karena dulu ya gengsi lah, katanya dulu kalau IPA itu paling baik ya. Tapi sebetulnya sejak awal saya itu sudah berpikir untuk kepingin belajar sosiologi. Ya, dengan motivasi seperti itu.